baru yang memasuki kampus. Yang pertama, sosialisasi, proses di mana siswa atau mahasiswa baru belajar dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan budaya sekolah atau kampus. Ini termasuk interaksi dengan teman sebaya, guru, dan staf. Yang kedua, penyesuaian diri, adaptasi individu terhadap lingkungan baru, termasuk cara belajar, berinteraksi sosial, dan beradaptasi dalam kegiatan sekolah atau kampus. Penyesuaian diri yang baik dan mengintegrasikan kenyamanan dan keberhasilan akademik. Edukasi sosial, contoh fenomenanya pembagian kelas berdasarkan kemampuan akademis atau program studi. Yang pertama, peranata sosial, institusi atau struktur sosial yang mengatur perilaku siswa atau mahasiswa seperti kurikulum, aturan perilaku kurikulum sekolah, organisasi siswa, dan klub ekstrakurikuler. Yang kedua, sertifikasi sosial, pembagian siswa atau mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan akademis, prestasi atau program studi. Ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan akses terhadap sumber daya pendidikan. Contoh fenomena siswa dari latar belakang ekonomi rendah yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama, mobilitas sosial, pergerakan individu atau kelompok dari satu status ke sosial lainnya. Dalam konteks pendidikan, ini dapat terjadi melalui pencapaian akademik, beasiswa atau kesempatan pendidikan. Yang kedua, hubungan dengan pendidikan. Pendidikan dapat menjadi alat untuk mengangkat mobilitas sosial, memberikan kesempatan kepada individu untuk mengadaptasi status sosial yang lebih tinggi melalui prestasi akademis dan keterampilan. Perubahan sosial, contoh fenomena perubahan kurikulum pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada teknologi. Yang pertama, perubahan sosial, transformasi dalam struktur sosial, norma, dan nilai yang mempengaruhi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, perubahan ini dapat terjadi melalui reformasi kurikulum, penerapan teknologi baru, atau perubahan dalam metode pelajaran. Yang kedua, hubungan dengan pendidikan. Pendidikan berperan sebagai agen perubahan sosial, mempersiapkan siswa atau mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Perubahan dalam pendidikan juga mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Wawancara dan penjelasan singkat mengenai fenomena sosial budaya, sosial dan penyesuaian diri. Di sini saya akan menjelaskan pengamatan saya yang berada di Universitas Islam Makassar. Jadi pengamatan saya di kampus memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika sosial, akademis, dan budaya yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Yang pertama, interaksi sosial seperti teman sebaya. Mahasiswa seringkali membentuk kelompok-kelompok atau komunitas berdasarkan minat yang sama. Ini menciptakan hubungan sosial yang kuat dan mendukung proses belajar. Dan yang kedua, bagaimana orientasi mahasiswa seperti klub seni, olahraga,
dan akademik bagi siswa berinteraksi di luar kelas. Yang kedua, proses belajar seperti metode pengajaran. Dosen menggunakan berbagai metode pengajaran melalui mulai dari kuliah tradisional hingga diskusi interaktif dan penjelasan berbasis proyek. Hal ini mempengaruhi cara siswa memahami materi. Yang kedua, partisipasi mahasiswa. Tingkat partisipasi dalam kelas bervariasi, berbeda. Siswa aktif bertanya dan berdiskusi. Yang kedua, partisipasi siswa. Tingkat partisipasi dalam kelas bervariasi. Beberapa siswa aktif bertanya dan berdiskusi, sementara yang lain lebih pasif. Ini mencerminkan perbedaan dalam kepercayaan diri.